Selamat bertemu kembali ya, dalam diskusi kita ya, mengenai langkah-langkah pemrograman database. Kemarin saya sudah membuat programnya di ini ya, terlihat di Visual Basic 2010 Express. Ya, saya sudah membuat, kemudian ada yang ditanya, ada yang menanyakan kok terlalu cepat. Kami tidak sempat mengikuti langkah-langkah ya untuk klik itu ya. Nah, sudah terlanjur saya upload ya. Sekarang saya mengambil keputusan untuk menjelaskan melalui suatu tampilan atau presentasi ya, yang mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya, tetapi dengan mudah bisa diterima, terutama urut-urutannya ya. Ya kalau memang kadang-kadang nggak terlalu tepat ya, sehingga karena ada loncatan ya mengerjakan program itu ya. Ya kalau kita tidak tahu bagaimana kembalinya, ya kembali ke misalnya ya, jendela atau windows sebelumnya, nah itu jadi kacau gitu ya. Nah, kemudian mulai dari depan, ya. Itu adalah keluhan dari salah satu mahasiswa, dua mahasiswa. Ya. Itu sebabnya saya membuat langkah-langkah ini ya melalui suatu presentasi, ya bukan urutan di dalam membuat programnya. Mari kita mulai. Pertama yang kita lakukan itu adalah kita masuk ya di database, bukan di Visual Basic 2010 Express ini ya, hingga keluar window seperti ini. Ya. Nah, ini untuk memudahkan saya berikan tanda merah di sini, kotak merah ya. Ya, pertama Anda lihat ini ada view. Ya. Untuk pemrograman database ini di view ini Anda klik dulu. Ya. Begitu Anda klik view ini, ya, Anda akan melihat bahwa dia bercabang nanti ya. Ini view, ini saya highlight ya, belum saya klik ya. Nah, setelah diklik dari view ini akan keluar window seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada klik other windows ya, karena other windows ini nanti ya kalau begitu tadinya begitu dia keluar ya, itu langsung keluar window ini juga. Ya, kalau Anda klik di sini sehingga keluar window ini. Ya. Kemudian dari other windows ini kita bisa pilih, dan yang kita pilih adalah database explorer ya, karena kita ingin membuat database ya, melalui Visual Basic 2010 ya, Express. Nah, ini saya klik ya. Begitu saya klik di sini ya, Database Explorer ya, tadi review, other windows, Database Explorer ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini ya, ada data connection. Ya, karena kita sudah Database Explorer itu ya. Ya, perlu saya sampaikan ya bahwa pembuatan database itu bermacam-macam, ada bermacam-macam bahasa pemrograman yang bisa dipakai. Ya. Dalam hal ini sekarang saya memakai Visual Basic ya, 2010 Express. Ya. Nah, kalau ada yang lebih spesifik ya, ada ya pakai MySQL itu ya, orang bilang MySQL itu ada ya. Kita membutuhkan XAMPP dan sebagainya ya. Baik, data connection sudah muncul ya, berarti kita sudah menjalani proses view dan memunculkan database ya. Nah, database ini ya, kemudian kita klik kanan ya. Dari klik kanan ini muncullah ini ya. Bukan database ya, data connection ya. Ya, kita klik kanan muncullah window ini. Ya, saya kasih merah di sini ya. Ini sudah sedikit saya highlight ya, sehingga kelihatan backgroundnya kuning. Nah, dari sini kita klik add connection, kita klik. Ya, begitu diklik add connection, maka keluar jendela seperti ini. Ya. Nah, umumnya kalau kita sudah ke arah database, Visual Basic itu langsung memasuki ini ya, Windows ini sudah jadi pilihan. Ya, artinya kita tinggal memberi nama. Tapi
kita harus berhati-hati. Ya. Saya tidak tahu karena apa, mungkin ini masih belum dipilih ya. Ini kita bisa mengubahnya ya. Nah, sebagai contohnya ya gini ya. Kalau misalnya belum dipilih ya kita harus klik. Begitu diklik ada 3 pilihan. Ya, ada 1, 2, 3 pilihan. Ya. Dari 3 pilihan ini yang kita pilih ya, yang kebetulan tadi saya katakan sudah muncul di Visual Basic tadi ya. Sehingga kita tinggal mungkin tinggal memberikan nama ya. Nah, seperti ini. Ya. Inilah tampilan ya setelah kita add connection muncul seperti ini. Ya. Tapi Anda harus yakin betul bahwa ini yang muncul ya. Nah, kemudian saya ketikkan di sini mahasiswa. Terserah Anda mau ketik apa ya. Nanti karena ya seperti kita lihat di sini ya. Ini file MDF ini adalah untuk database ya. Ini kemarin saya sudah mencoba file test ya, belum saya hapus ya. Nah, sekarang kita mulai membuat file MDF tapi mahasiswa. Ya, karena database untuk memudahkan saya mengingat-ingat namanya. Ya, database-nya saya ingin membuat database mengenai mahasiswa. Itu contoh aja ya, sebagai contoh. Ya. Kalau sudah terpilih ini, kemudian kita ketikkan namanya ini, kemudian kita klik OK. Ya, kita klik OK. Ya. Nah, setelah kita klik OK, ya, kita klik OK ini ya, setelah kita isi, maka yang akan kita lihat nanti di sebelah sini, ya, ini kita klik OK dulu, nah, ya. Kemudian kita lihat di sini ada muncul mahasiswa MDF. Ya. Tadinya sebelum kita klik OK, cuman ada tes, ya, tes 1. Tes 1 ini saya pakai kemarin, setelah kita klik OK, muncullah database kita yang baru. Ya, jadi muncullah rancangan database kita yang baru yang namanya adalah mahasiswa. Ya. Nah, selanjutnya dengan adanya ini kita perpanjang ya ini ya. Mahasiswa MDF ini ada panah ke kanan ya, lebih besar ini kita klik. Ya. Nah, kita klik muncullah di bawahnya ini ya, yang ada bagian-bagian sub dari sub ya, seperti subdirectory dari mahasiswa. Apa yang Anda ingin lakukan? Nah, kita klik yang table ini. Nah, kita klik kanan table ini ya untuk melanjutkan ya, karena kita ingin membuat rancangan tabelnya ya, rancangan tabelnya bagaimana untuk database kita. Ya. Kemudian setelah kita klik tables ini muncullah sebuah window seperti tadi, add new table. Ya, kita klik add new table-nya ini kita klik ya, sehingga nanti muncullah yang muncul adalah seperti ini. Ya. Saat add table kita itu muncullah window seperti ini lagi ya. Ini saya kasih ada batas merah ini supaya Anda lihat ini adalah standar ya, standar dari tabel yang akan dibuat di database ya. Di sebelah kiri ini nanti adalah topik-topiknya, misalnya seperti name, nama, alamat ya, misalkan kota asal dan sebagainya ya, semester berapa dan sebagainya ya. Baik, nah setelah di data type ini nanti kita juga bisa lihat setelah kita ketikkan di sini ya, misalnya name ya, tipe data harus kita masukkan ya, tipe data kita masukkan ya, karena itu nanti yang menentukan ya. Jadi nanti kita lihat langkah selanjutnya. Nah, marilah kita mulai mengisi ya. Pertama saya isi di sini NIM, nomor induk mahasiswa. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Nah, kita lihat di sini untuk data type ini sudah ada nchar 10. Ya. Ini 10 itu ini sebenarnya seperti 10 karakter ya di sini ya. Nanti akan dijelaskan ya. Akan dijelaskan apa maksud dari data type ini ya. Saya kira Anda sudah tahu ya tipe data ya, dari diskusi kita yang lalu. Nah, setelah kita mengisi name, kita melompat ke Windows ya, atau jendela kecil yang di bawah data type. Nah, kita masuk ke sini. Nah, untuk yang sudah tulis nchar 10 ini, kita klik sebelah kanannya ini. Ya, muncullah pilihan ya.
Ini slider kita turunkan, ini agak di bawah. Ini yang saya pilih, ya, variable chart, ya, 50. Ya, 50 ini menyediakan tempat untuk 50 karakter. Ya. Nah, nanti akan diperagakan bagaimana kalau kita menyediakan 50 ternyata misalkan terlalu pendek, gitu ya. Terlalu pendek apa yang kita lakukan, ya. Terus bagaimana melihatnya, ya. Mungkin kita mau efisiensi bentuk tabelnya, ya. Ya, itu terserah kita. Ya. Baik, kita pilih 50 ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat Windows-nya menjadi seperti ini. Nah, untuk NIM, ya, tipe datanya ada varchar 50. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, klik jendela di bawahnya ini, ya, di bawahnya NIM ini ya. Ya, kita bawahnya NIM, kita ketikkan nama. Ya, yang kita inginkan dari database kita itu ada NIM mahasiswa, kemudian nama mahasiswa. Ya. Terus di sini kita pilih juga yang varchar 50 juga. Ya, artinya ya, cara milihnya seperti tadi ya, kita klik di sebelah kanannya. Ya. Nah, seperti ini. Ya. And chart ini kita klik di sebelah ininya, terus kita bisa pilih. Ya, di sebelah kanannya ini ada untuk membuka slidernya. Ya. Nah, sudah sampai di sini kita. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Alamat. Kita menulis alamatnya, jadi klik dari bawahnya, kemudian kita katakan alamat. Sekarang kita masuk ke tipe data. Ya. Nah, tipe data itu sama. Ya, kalau kita ya terserah Anda ya. Jadi bisa lebih spesifik ya. Nanti Anda coba review lagi apa tipe data itu ya. Ya, karena NIM ini adalah numerik ya mungkin ya, karena apa itu mungkin harus numerik ya. Tetapi kita nggak apa-apa ini kalau variabel nggak apa-apa ya. Karena mungkin ini tidak dipakai untuk searching ya. Tetapi kalau dia seperti untuk melakukan untuk searching ya, kita harus betul-betul ini apa ya? Misalnya kita ingin di database itu kita ingin melakukan search nomor mahasiswa. Nah, kalau dia variabel di sini ya, itu mungkin tidak muncul kalau dia bukan numerik. Ya. Nah, itu tapi nanti. Ya. Ini kita beri contoh aja sambil ada didampingi oleh program yang saya buat ya, mengenai database. Ya. Selanjutnya, tadi ya alamat sudah kita ketik ya. Nah, sekarang chart kita ganti. Nah, seperti tadi seperti Windows ini lagi kita pilih varchar, ya, variable chart varchar untuk 50. Ya. Nah, nanti kalau perlu nanti khusus saya berikan penjelasan mengenai ini. Ya, tapi saya kira itu sudah didiskusikan mengenai tipe data ya pada dari kuliah-kuliah kita yang lalu. Nah, setelah ini selesai, ya, kemudian selanjutnya adalah bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Jadi NIM itu nanti kalau diberi nomornya jangan lebih dari, ini ada aturan ya, menghitungnya bagaimana nanti Anda lihat di sini. Kemudian nama, ya karena kita sudah batasi varchar 50 ya secukupnya. Ya. Jadi kemudian alamat, ya alamat ini biasanya panjang gitu ya. Nah ini yang menjadi nanti yang muncul di database kita itu terpotong. Ya. Tapi nggak masalah ya, nanti akan kita lihat bagaimana kita melihatnya yang terpotong itu ya. Nah, sekarang ya karena kita sudah membuat apa tabel ini ya, table ini untuk di sini untuk mahasiswa ya. Kita lihat sebelah kanan mahasiswa.mdf ini harus ada yang disebut dengan anunya apa dengan key ya. Nah, itu kita berikan key-nya itu di sini di NIM ya. Kita klik di NIM ini ya. Nah, kita bisa klik di NIM ini ya. Kemudian kita klik kanan. Ya. Begitu klik kanan, kita tahu di sini ada pilihan set primary key. Ya, ini juga akan dijelaskan apa itu maksud primary key. Ya. Nah, kemudian setelah kita set primary key, ya, itu artinya bahwa NIM di database kita itu adalah primary key-nya. Ya. Jadi nanti ini aturannya nanti akan dijelaskan khusus mengenai primary key ini. Ya. Nah, kita lihat
sudah ada tanda di sini ya. Ini sudah ada tanda kecil ya bahwa dia sudah dianukan sebagai primary key. Ya. Setelah kita primary key itu apa? Kita name ini kita tandai dengan primary key, kemudian kita save. Ya, jangan lupa ya di save. Untuk mudahnya kita tekan aja Ctrl S. Ya, dari Ctrl S tersebut, nah ini yang kemarin jadi ditanyakan, lupa kok bisa muncul seperti ini bagaimana gitu ya. Saya lupa ya karena waktu membuat programnya meluncur aja saya lupa mengatakan bahwa ini harus save ya. Ya sebetulnya ada di sini ada save ya, tapi untuk mudahnya supaya nggak salah Anda ketik aja kontrol bersama dengan F kontrol dengan S, kontrol S ya. Muncullah window seperti ini. Ya, kemudian kita ketikkan di sini ya, apa yang ingin kita ketikkan. Yang saya ketikkan di sini untuk program yang lalu adalah mahasiswa. Sebenarnya terserah ya, Anda mau ketik apa di sini ya. Tapi untuk memudahkan saya tulis sama aja dengan MDF-nya. Ya. Setelah kita ketik mahasiswa, ya, nah ini seperti ini ya, mahasiswa, kita klik OK. Nah, ini berarti tabel kita, persiapan kita untuk tabel untuk database itu sudah selesai. Ya, nama tabelnya adalah mahasiswa MDF. Ya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah langkah selanjutnya adalah memunculkan form 1. Ya. Saya kira Anda sudah tahu ya, memunculkan form 1 itu, atau mungkin nanti saya itu ya, itu diskusi kita yang lalu memang di Visual Studio ya, tetapi perintahnya sama ya, Visual Studio 2022. Nah, ini salah satu alasan mengapa saya pakai Visual Basic 2010 karena ada beberapa dari teman mahasiswa itu yang tidak bisa install ya, karena memorinya kurang. Ya, tapi saya putuskan ya, memakai Visual Basic 2010 ya, karena ini adalah kriteria minimal ya. Kalau Anda ke Visual Basic 6 ya, itu saya jelaskan tadi dia belum OOP ya, atau sudah OOP tapi tidak full ya, karena Visual Basic 2010 dengan 2006 itu ternyata sangat beda ya. Jadi ini adalah minimal requirement ya. Dengan 2010 Visual Basic ini kita bisa tetap misalnya suatu saat nanti komputer bisa menjalankan Visual Studio 2022 ya. Baik, sekarang kita mau akan create baru ya, create form baru ya. Kita di file ya, klik di file, kemudian kita klik new project ya, sama ya seperti itu. Begitu kita new project menjadi baru ya, muncullah form 1 baru ya. Belum sorry ya, jadi new project. Ini proses prosedur 2010, maaf. Saya terlalu cepat gitu ya. Yakinkan Anda bahwa Windows ini yang dipilih adalah Windows Forms Application karena kita akan memunculkan formnya, ya, form 1 seperti biasanya. Nah, di sini ya, kalau Windows 2010 tolong ada review, ini harus kita ketikkan namanya ya. Tapi nggak apa-apa, misalnya Anda tetap pakai Windows Application 1 nggak apa-apa ya, karena kita sudah punya database untuk mahasiswa. Tapi sebaiknya ini diberikan nama ya. Ya karena apa? Nanti begitu Anda mengulang tetap memakai yang sama, ya, dia akan berbalik tanya gitu ya. Ini sudah ada ini gitu ya. Terus kadang-kadang disuruh mengganti nama, ya, bukan menghapuskan yang lama, ya, tetapi mengganti nama. Itu menjadi repot ya. Terus sebabnya saya ketikkan di sini adalah mahasiswa. Setelah saya ketikkan mahasiswa, supaya dia formnya aktif, saya klik OK. Ya. Nah, setelah diklik OK itu, ya dia itu dulu ya. Jadi melalui proses dulu ya.
Nah, sekarang mahasiswa kan, saya klik OK. Nah, pada waktu klik OK, Visual Basic 2010 ini akan langsung memproses ya agak lama sedikit ya, bukan lama sih ya, saya kira ya wajar gitu ya, tidak sampai 1 menit pokoknya. Ya. Muncullah apa yang disebut dengan form. Nah ini adalah standar yang umumnya kita pakai pada waktu kita pertama mempelajari Visual Basic 2010 Express ini ya. Di mana ini di atas ya, Visual Basic 2010 Express. Ya. Form ini akan Anda besarkan silahkan ya, ini ada itu ya. Tapi supaya tidak kelihatan terlalu kecil, tapi kalau bisa ini cukup, nggak masalah. Ya. Baik, setelah ini muncul, ya, kemudian Anda yang lakukan adalah sebentar. Di sini, oh ya, ini setelah saya besarkan, ya. Kemudian, nah, saya ingin aja agak besar gitu aja ya. Kemudian yang saya lakukan adalah ini ya, mengklik Add New Source Data. Oh sebentar, ini. Oh ya betul. Ya. Jadi ini, setelah dia muncul ini saya besarkan. Ini tidak harus ya. Kalau Anda ingin membesarkan silahkan. Kalau tidak apa-apa. Nah terus di sini kita menyebutkan Add New Data Source. Ya, tambahkan sumber data. Ya, kita klik di Add New Data Source ini. Ya, kemudian yang muncul adalah seperti ini. Ya, data source itu karena kita akan membuat database. Ya. Loh, data source ada apa? Ya pilih di sini ya. Ada yang database, ada yang service, ada yang objek. Ya ini kita tidak bahas. Ya. Mungkin lain waktu ya, di kuliah kita tidak ada ini ya. Yang kita pelajari sekarang ada database. Ya. Setelah kita klik database, ya, kita sudah pilih ini, kemudian kita klik next. Ya. Dari klik next ini muncullah pilihan yang kedua, choose a database model. Model kita apa? Dataset. Nah ini dataset ini harus diingat-ingat ya, karena ini nanti penting. Ya. Karena dataset ini adalah dataset dari apa? Mahasiswa. Ya, sehingga pada waktu kita membuat program ya kenapa saya mengingat itu ya? Karena saya kemarin sempat kebingungan, kok error ya? Kenapa ini ya? Nah, ternyata yang saya lakukan saya mendapatkan error itu ya. Biasanya Anda bisa lihat error itu di bawah sini ya. Dinaikkan ini kalau waktu Visual Basic atau Visual Studio, Anda akan diberitahu kesalahannya itu apa. Nah, saya sudah milih dataset, ternyata untuk mahasiswa, tapi di programnya saya masih memakai dataset untuk MDF tes ya. Nah, itu jadi masalah ya. Baik, selanjutnya ya kita klik next. Ya, saya klik next, muncullah lagi suatu choose your data connection. Datamu kira-kira di mana itu dihubungkan? Data koneksi saya itu ada di mahasiswa.mdf. Ya. Kemudian kalau kita umumnya ya kalau kita sudah start dengan proses kita start, kemudian kita save dengan mahasiswa, itu otomatis masuk di sini. Nah, ini bisa dipilih juga gitu ya. Misalnya Anda ingin mengerjakan dataset yang lainnya, ya bisa diganti di sini. Ya, contohnya misalnya saya punya tes ya, dataset saya ada mahasiswa dan tes, saya bisa ubah di sini. Ya, tetapi harus betul-betul paham ya. Kalau nggak paham bisa berantakan. Sementara ya karena kita sudah memakai mahasiswa MDF, kita pilih itu aja ya. Kemudian kita klik next. Nah, choose your data connection. Nah, jadi ditulis the connection you selecting uses a local data file. Jadi data file itu Anda di local di komputer Anda. Ya. Kemudian would you like to copy the file to your project and modify the connection? Ya, sudah kalau ditanya gitu, di sini sudah peringatkan ya. Apabila copy data file di project itu di copy ke dalam project output directory ya,
setiap waktu ya run application ya atau press information is information on controlling the behavior ya. Jadi dia akan istilahnya memasukkan ya mungkin bisa menindas karena namanya maksudnya digantikan ya. Kalau namanya sama ya, tapi itu biasanya ini diingatkan supaya jangan kita nanti database kita yang sudah kita buat pada program project yang lalu jangan terhapus gitu ya. Baik, sekarang kita klik yes. Nah, yang muncul selanjutnya adalah save the connection strings to the application configuration file ya. Filenya ini namanya ya. Oke, klik next lagi. Ini memang harus saya jelaskan juga pengertiannya ya, tetapi sementara ini langkah-langkah membuat database dulu. Ya. Nanti karena itu sebabnya saya katakan untuk pertemuan 2 kali untuk buat database itu gak cukup gitu ya. Tapi dengan Visual Basic ini ya paling tidak Anda tahu membuat database sederhana. Kemudian klik next. Ya, selanjutnya, nah muncullah ini. Ya, ini choose your database object ya. Ini saya klik semua, klik semua ya. Ini objek ada database ya. Kemudian saya klik finish. Ya, karena nanti database object itu yang sudah kita siapkan sebelumnya ya dalam hal ini mahasiswa MDF. Ya. Nah, setelah kita klik finish, kemudian kita pilih lagi di sini ya, mahasiswa. Ya. Tapi nanti ya, setelah finish kita lihat situasinya adalah seperti ini. Ini tetap form 1, ya. Ada mau ubah namanya ya, dalam pertemuan yang lalu, ya, dalam kuliah yang lalu saya sudah berikan contoh. Ya. Tapi sementara untuk ini jangan dulu, ya, karena begitu Anda nanti di Explorer kita di sebelah ini nanti berubah, Anda tidak tahu apa yang dilakukan. Oh, kok berubah seperti ini gitu ya. Biasanya kalau kita ke Data Explorer itu membesar dia, memenuhi. Ya, itu salah satu triknya. Kemudian Anda misalnya itu terjadi, Anda kecilkan ya, di atas Anda kecilkan, Anda akan lihat form ini lagi. Ya, biasanya kayak gini nih, kita klik dia membesar. Sepertinya hilang semua ini. Ya, kalau kita tidak terlalu paham, itu sangat berbahaya. Artinya berbahaya, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, tapi biasanya kalau kita klik membesar, ya, kita langsung kecilkan ya, kita klik begitu lihat ada jendela untuk memperkecil, Anda turunkan perkecil. Ya, Anda akan lihat form ini lagi. Ya, itu sementara bisa saya sampaikan ya, mumpung masih ingat ya, karena sering panik, dimatikan mulai dari depan, panik ya, matikan lagi mulai dari depan. Itu maaf ya, biasanya pemula sering terjadi seperti itu ya. Pernah toolbox itu hilang ya, atau toolbox diklik menutupi semua, ini mana formnya, bingung gitu ya. Nah, kalau seperti itu tadi katakan coba windownya dikecilkan, Anda akan lihat form ini lagi ya. Baik, sekarang kita pilih mahasiswa ini ya. Di mahasiswa ini yang kita pilih itu kita klik ya. Muncul seperti ini ya. Ada data grid view, kemudian ada details ya, kemudian none, kemudian customize ya. Ini tidak saya butuhkan, kita klik di detail dulu ya. Setelah kita klik detail, window ini akan menutup ya, menutup seperti ini kembali. Nah, detail ini sudah ada detail di dalamnya. Ya, apa yang perlu Anda lakukan adalah klik di sini mouse Anda ya, kemudian tahan ya, kemudian Anda kirimkan ke dalam ruangan ini. Ya, seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, setelah saya tahan, kemudian saya masukkan, ya, begitu tombol mouse saya lepaskan, ini yang kita buat tadi muncul di sini. Nah, ya kita lihat di sini masih bisa, ini bisa diubah ya, ini bisa diperpanjang, misalnya kita ingin database, ruang untuk pengetikan database lebih panjang, kita bisa ketik lebih panjang. Ya. Nah, ini tidak berpengaruh pada tipe data ya.
tidak berpengaruh. Tipe data itu akan muncul nanti di grade-nya. Nah, grade-nya itu yang menyebabkan kalau kita kurang tepat memilih variable chart-nya, ya, dia akan menjadi pendek. Ya. Baik, kita sudah masukkan ini. Nah, sekarang kembali lagi kita ke mahasiswa ini. Nah, ini saya perpanjang dulu ya, supaya kelihatan bagus. Ya. Nah, harapannya jangan tampilannya jadi bagus pada waktu kita start debugging. Nah, kita sekarang ke mahasiswa ini lagi. Ya, karena kita butuhkan grade-nya di bawahnya ini, ya, di mana grade-nya itu nanti akan menunjukkan database ya, yang sudah kita buat, isi dari database yang sudah kita buat. Ya. Gimana langkahnya untuk grade-nya? Ya. Kita klik di mahasiswa lagi. Tadi kan kita klik details-nya. Ya. Sekarang kita klik data grid, ya, data grid view. Ya, artinya kita akan melihat apa data-data yang sudah kita masukkan. Ya. Saya mohon maaf kalau mungkin ini terlalu cepat, ya, tapi saya kira menurut saya sih cukup ya, ya Anda bisa review dari video-video yang sudah kita diskusikan saat yang lalu. Baik, kita ketik data grid view. Ya. Nah, data grid view ini sama ya dengan tadi pada waktu kita masukkan details, kita klik, kita tahan di sini ya, tahan, kemudian kita kirim kemari. Nah, ini kebetulan data grid-nya sudah masuk. Nah, Anda lihat di sini ya, tabel yang akan kita buat. Nah, jadi di form 1 ini sudah ada tabel untuk pengisiannya dan tabel untuk menyimpannya. Ya. Sebenarnya ini sudah memenuhi syarat ya untuk mengisi data, menghapus data, ya, kemudian menyimpan data, ya, CURD, CRUD, D-nya adalah delete, C itu create, kemudian saya lupa ya, CRUD ya, CRUD. Nah, ini sudah memenuhi syarat sebenarnya, tapi database sederhana. Nah, sudahlah jadi ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Anda perhatikan di sini. Ini sebenarnya ada juga di sini ada shortcut ya, tapi tersembunyi. Ya, artinya kita tidak melihat ya, tapi ya, kita perhatikan. Nah, shortcut itu kita klik. Ya, begitu kita klik ya, saya kembali ke depan. Ya, di tempat kosong ini sebelahnya kita klik ya, akan muncul shortcut seperti ini. Muncul button, bukan button ya, tanda untuk bisa diklik gitu ya. Kemudian kita klik panah kecil di sebelah kanannya ini ya, muncullah ini. Nah, kita klik button. Ya, mengapa kita klik button? Anda ingat-ingat ya, pada waktu kita membuat program Visual Basic ya, button itu ya adalah bagian dari list program kita. Ya, jadi button itu begitu kita klik 2 kali, ya langsung kita masuk dalam listing programnya. Nah, di sanalah baru kita ubah, ya, kita modifikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah saya klik button, Anda perhatikan ya di sini ya, ini ada shortcut ya istilahnya ya. Nah, di sini ya begitu saya klik button akan muncul lagi yang baru ya, yang bisa diklik ya, yang baru. Ya. Saya klik button. Nah, muncullah dia sebuah baru ya untuk diklik. Ya, ini shortcut mungkin apa sebentar istilahnya itu lupa saya. Ya, biasanya di pin gitu ya. Oke, setelah muncul kita klik. Karena ini adalah button. Ya. Kita klik 2 kali. 1 kali coba ya. Ada klik 1 kali saya lupa. 1 kali ya tergantung setting saya ya. Nah, kita klik, muncullah ini. Ya, seperti saya katakan, untuk membuat itu muncullah ini. Nanti Anda perhatikan di sini ada kursor di sini. Ya, berupa garis. Inilah yang
program yang harus kita isi, ya, agar program database kita itu bisa berinteraksi, bisa diisi, bisa dihapus, bisa di-save. Tadi ya, C itu create, R itu read, bisa dibaca, D itu delete. Kalau U itu apa ya? Tapi salah satunya adalah bisa disimpan. Ya, R, C, R, U, D. Oke, nanti kita lihat lagi, saya lupa ya. Nah, ini program ini sudah saya siapkan. Ya, program yang saya sudah siapkan itu nanti akan saya attach, saya masukkan di sini. Ya, jadi karena amat sulit ya, kita proses kita itu dari depan tadi yang membuat database sudah sulit-sulit, terus kita dibebani lagi membuat program di sini berdasarkan kita ya, kemampuan kita ya. Ya, kalau sudah betul-betul Anda pakar nggak masalah gitu ya. Itu sebabnya saya sudah menyiapkan ya, saya bukan pakar ya, saya menyiapkan dulu programnya, kemudian saya dulu ya, saya nilai dulu, artinya saya cek dulu semuanya, ya. Kemudian kalau sudah baru saya tes di sini. Saya uji, masukkan, kemudian nanti akan saya lihat kelemahan-kelemahannya, ya. Dan nanti ada di sini di bawah ini ya, kalau kita naikkan ya, ini karena ini PowerPoint ya, presentasi nggak bisa ya. Itu bisa ada naikkan ini ya. Itu panah Anda double, naikkan, Anda akan melihat di bawahnya itu apa errornya. Ya. Dari error itu tersebut kita akan tahu, oh ternyata kesalahannya seperti itu. Ya. Tapi saya berharap errornya di sini itu minim sekali, ya. Karena nanti begitu message dari error itu muncul, kita tidak tahu ini maksudnya apa, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Memang kita bisa search, gitu ya. Apa maksudnya ini? Ya, pembetulannya bagaimana? Ya. Baik, jadi sekarang kita akan masuk. Ya, saya akan mencari programnya ya. Nah, ini listing yang saya buat ya. Ini mengapa saya highlight kuning ya? Karena saya membuat beberapa program ya. Jadi listing ini saya buat, ya, saya sesuaikan semuanya sesuai dengan yang saya tahu. Kemudian saya tanamkan. Ternyata error, saya buat lagi. Ya. Dan biasanya ini tidak saya hapus ya. Kemudian saya buat lagi bawahnya, saya perbaiki berdasarkan arahan dari error message, ya. Kemudian saya perbaiki. Ya. Karena error message itu kadang-kadang saya tidak terlalu paham apa maksudnya ya. Kemudian saya menyelesaikan sendiri ya, mengatasi sendiri, ternyata salah ya. Ya, seperti kemarin terjadi, ini saya menuliskan sudah mahasiswa dataset. Ya, tadinya masih tes di sini. Ya. Dan ini sangat sulit buat saya melihat karena pada waktu tes itu, ya, itu adalah program saya yang pertama. Ya, sama dengan ini, tapi saya coba dulu. Ya. Saya tulis tes di sini. Ya, untuk datasetnya. Ya, kenapa? Nah, inilah saya katakan tadi. Ditanyakan, apa datasetnya itu, tentukan datasetnya apa. Ditentukan di sini adalah mahasiswa. Ya, ingat ya tadi ya. Pilih source-nya apa yang akan Anda selesaikan, ditulis database. Nah, kemudian yang kedua adalah pilih datasetnya, pilih apa tadi ya, coba Anda review lagi ya, itu saya memilih dataset. Jadi data itu bentuknya itu ada seperti tabel itu ya, jadi tabel yang kita buat. Nah, data itu kita milih dataset. Nah, dataset itu adalah untuk program mahasiswa, project mahasiswa. Ya, nah, pada waktu tes itu saya sudah berhasil, ya. Tapi ternyata waktu saya mencoba database yang baru dengan judul mahasiswa ini terjadi error. Ya, jadi ini masih tes. Ya. Dan pesannya itu dituliskan bahwa tes dataset tidak belum dideklarasi. Wah, saya pikir deklarasi apa ini ya? Saya tidak tahu apa itu tipe datanya dari dataset ya. Kemudian saya coba aja deklarasi. Berantakan ternyata. Ya.
Terus akhirnya begitu saya pelan-pelan saya melihat lagi, oh ternyata ini adalah data set yang saya sudah pilih pada yang saya buat di project untuk mahasiswa. Ya. Baik, jadi sekarang ini saya copy semuanya. Ya. Nah, saya copy kemudian saya masukkan. Nah, ini ya, programnya saya masuk di sini. Ya. Ini sudah bukan set. Ya, jadi kenapa saya jelaskan seperti itu? Kan supaya Anda tahu nanti suatu saat kalau ada kesalahan, ya, kalau perlu dicatat. Kalau ada berminat betul dengan Visual Basic, dicatat message-nya itu kemudian dicari. Ini kenapa ya? Mengapa seperti ini? Ya, dan sebagainya. Nah, setelah ini kita masukkan, jangan lupa ya ini ada panah ya. Di sini kalau kita klik, ya, ini nggak bisa saya ya. Biasanya kalau saya cuma dekatkan seperti ini, di highlight ya, bisa mau start debugging. Jadi debugging atau diverifikasi apakah program ini betul atau tidak ya. Begitu kita start, kalau ada error, ya kita angkat, kita lihat di bawahnya apa penyebab errornya. Ya. Selanjutnya, nah ini sudah ini ada error lain ya, saya sudah naikkan sedikit ini ya. Nah, kemudian saya sudah melakukan ini ya, saya melakukan start debugging. Ya. Dari start debugging tersebut, di sini ada tulis tidak tertulis apa-apa, hanya di description tapi tidak ada pesan error, sehingga program ini dianggap benar. Ya. Dan susahnya apa? Kalau dianggap benar itu ada karena benar memang programnya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, misalnya rumus-rumusnya. Ya. Tapi setidaknya kalau dia sudah bisa di-run, ya, nanti kalau kita lihat datanya nggak beres, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Selanjutnya, ini adalah form yang kita coba tadi ya. Ini ada detailnya, kemudian ini adalah grade-nya. Ya, kemudian kita melakukan sekarang ya kita lakukan, kita start debugging. Ya. Apa kita langsung start ya. Oke, ini kita lihat ya. Ini terhighlight, ini berarti saya sudah klik start debugging. Ya. Nah, selama saya start debugging, dia melakukan suatu proses. Akan muncul lagi sebuah window nanti setelah ini ya. Ini adalah window yang kita rancang. Ya, tapi setelah ini berjalan, akan muncul window yang hasil dari debugging. Ya, di mana kita bisa memakai Windows itu sebagai memasukkan data ke database, ya, menyimpan data. Ya, kalau Anda perhatikan di sini, belum. Ya, nanti kita lihat kalau Windows itu sudah keluar. Ya. Nah, ini window-nya keluar mirip dengan yang sebelah kanan. Ya. Ini kita bisa menambahkan data, kita bisa menyimpan data. Ya. Kemudian saya lupa ini ya, tapi kalau kita lihat di sini bisa menghapus. Ya. Oke, nanti Anda buat, Anda praktekkan sendiri mana yang masuk dalam CRUD tadi ya. Baik, ini sudah muncul. Jadi ini kita sudah bisa manfaatkan. Ya. Kursor sudah berkedip di sini. Ini start untuk diisi. Ya. Selanjutnya kita mencoba mengisinya. Ya. Kita klik ini, tambah add new file. Ya. Kemudian kita ketikkan di sini name-nya berapa misalnya. Ya. Nah, kita masukkan. Ini sudah kita masukkan semuanya ya. NIM-nya 2023 ini adalah yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama saya buat. Nah, kita lihat di sini ya, Jalan Tanjung nggak tahu Kota Malang mungkin ya. Ini karena kita mengalokasikan tempatnya terlalu pendek. Ya, saya berikan contoh ini ya. Maksudnya tempatnya terlalu pendek ya. Udah, ya nanti. Nah, ini kita masukkan ini yang nomor 2. Ya, mahasiswa database ini kita lihat ini, database yang nomor 2. Ya, kalau kita ingin misalnya ingin
mengganti atau memperbaiki, ya kita bisa maju ya. Ini nomor 2 ini bisa kita klik ya. Nomor 1 bisa kita edit. Ya, nomor 1 yang 2023 MS1 itu Jalan Tanjung Kota dan sebagainya, itu ini ada data nomor 1. Sedangkan ini data nomor 2. Nah, kita perhatikan setelah kita isi, plus ini harus kita klik supaya dia masuk. Nah, setelah kita plus dia langsung masuk. Ini kosong lagi untuk siap diisi oleh data yang ketiga. Nah, itu adalah contoh membuat program database sederhana dengan Visual Basic. Nah, ini syarat minimum ya untuk memberikan di RPS ya, rencana pembelajaran semester ya, bahwa saya sudah mendiskusikan atau kita sudah mendiskusikan tentang database ya, SQL ya, yang sederhana ya, tetapi sudah termasuk dalam CRUD ya. Kemudian R-nya mungkin revise ya, saya lupa ya. Baik, itu adalah caranya ya, cuma saya lupa, seharusnya saya peragakan ini ya, yang pendek-pendek ini ya, kurang panjang. Kalau misalnya kita buat lebih panjang, mungkin grade-nya akan lebih panjang ya, akan lebih lebar. Khusus karena untuk memfasilitasi tabel yang butuh yang panjang ya. Nah, ini ya, jadi setelah selesai, oh ternyata ini ya, kita bisa melakukan pengecekan ya di data grid-nya ini ya. Begitu kita letakkan kursor di sini langsung muncul dia ya. Jadi artinya kita bisa melakukan pengecekan seperti ini, misalnya saya di Jalan Krisna ini ya, di sini Bulu Lawang misalnya ya. Kita lihat oh sudah benar ini ya. Kalau misalnya dia salah, kita bisa melakukan revisi, revise ya. Ini database nomor berapa, kita klik di sini, klik, kemudian ini nomor 2 kan. Nah, nomor 2 itu akan muncul di sini ya. Bisa kita perbaiki ya, misalnya nama mahasiswa salah atau NIM-nya salah, atau dalam hal ini kan tidak terlihat ya, kita letakkan di kursornya di atas grade ini, muncullah dia untuk mengecekkan ya, apakah penulisan sudah benar atau belum ya. Ya, jadi Anda tidak perlu ya, sebetulnya nggak masalah sih kalau kita kembali lagi ke 2 gitu, kita akan lihat alamatnya lengkap ya. Tapi untuk data misalnya 1, 2 nggak masalah ya. Tapi gitu datanya sudah panjang, database-nya sudah panjang ya, untuk melakukan pengecekan itu menjadi masalah ya. Ya, artinya waktu ya. Jadi kita buka, begitu kita letakkan misalnya kursornya di alamat database yang data yang pertama, kita lihat lengkap seperti ini ya. Nah ini ya, yang nomor 1 saya letakkan kursornya ya, di atas ini seperti ini ya, muncul dia seperti ini ya. Untung saya ingat ya, saya bisa memperagakannya ya. Tapi kita lihat ini sudah jadi biru ini ya, highlight ini sudah di grade-nya tabel yang ketiga ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita klik 2, loh kok ada tulisannya, kita tindih saja ternyata database yang kedua hilang karena kita membuat database yang baru ya, daftar yang baru ya. Itu perlu dimengerti. Nah, sekarang kita lihat program ini harus kita save ya, supaya dia bisa percaya. Kita save all dulu. Dalam hal ini save all itu ada melakukan saving semua data yang ada di dalam ini, yang ada di dalam Visual Basic ya. Jadi nanti Anda kan tiba saatnya nanti bagaimana melakukan saving pada Visual Basic ya, agar program kita itu menjadi program yang executable ya. Nah, ini yang saya lakukan supaya tidak hilang, saya save all ya, jadi semua yang berhubungan, karena di sana ada formnya, di sana ada
grade dari ya di dalam program ini ya, ada grade dari database, ya kemudian ada detail dari database ya, banyak ya, ada datasetnya dan sebagainya. Itu sebabnya saya tidak melakukan saving satu persatu, tapi save all. Ya. Nah ini ketika kita save all, kita berikan nama apa ya? Ya betulnya bisa nama lain ya, tapi untuk mudahnya saya memakai nama mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa itu adalah semua program yang saya pakai di sini, saya pakai mahasiswa untuk memudahkan saya. Ya. Tapi kalau Anda paham betul, ya Anda akan tahu ya nama dari database-nya apa. Artinya Anda bisa merancang sendiri. Kira-kira akan di-save dalam bentuk apa, gitu ya. Saya kira demikian ya. Nah, kalau Anda ingin mencoba, silakan. Saya berharap ya, dengan Visual Basic 2010 ini Anda sudah bisa melakukan programming. Ya. Nanti kalau sudah ada komputer yang lebih besar ya, misal memori dan sebagainya, Anda coba ini di Visual Studio 2022. Ya. Jadi artinya semua program ini mirip sekali ya, cuman prosedur awalnya ya di 2022 itu Visual Studio itu agak berbeda. Tapi begitu Anda memilih Visual Basic ya 2010 di dalam Visual Studio, ya, prosesnya akan sama seperti ini. Ya, demikian ya.